Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, semangat dan pagi ya Pak ya, luar biasa. Nah pemirsa, seperti pemirsa lihat pada hari ini saya tidak sendirian ya, tapi saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa juga yang akan memberikan informasi di Bincang Pagi hari ini. Nah tepatnya temanya hari ini yaitu peran serta program PKA dalam pengembangan kampus. Nah, PKA ini adalah singkatan dari Pusat Kemahasiswaan dan Alumni. Maka dari itu sudah hadir di Semangat Pagi untuk membahasnya. Saya perkenalkan Bapak Lukmanul Hakim, SHI MPDI sebagai Kepala PKA STAI Tasikmalaya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Luar biasa, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Dan juga tidak sendirian, ya kan Bapak menggandeng. Betul. Bapak menggandeng narasumber lain di sini. Saya perkenalkan di sini ada Bapak Oki Lukmanul Hakim MPDI. Selamat pagi Pak Oki. Oke, bagaimana kabarnya? Enggak sehat. Enggak sehat. Tapi sehat banget. Luar biasa, saya kaget. Saya kaget kalau sekarang enggak sehat itu gimana ya Pak? Oke. Nah pemirsa, jadi di sini sudah ada dua narasumber yang akan memberikan informasi seputar kurang lebihnya dari dunia perkuliahan ataupun sekolah tinggi ya, sekolah perguruan tinggi seperti itu. Dan ini terkhususnya di STAI Tasikmalaya. Betul. Nah boleh dong Pak, sebagai Kepala PKA yang ada di STAI Tasikmalaya ini, Pak Luki ya, panggilan akrabnya Pak Luki. Ya. Nah Pak Luki, sebenarnya STAI ini profilnya ini seperti apa sih Pak? Sudah berdiri sejak kapan dan jurusannya atau prodinya ada apa saja seperti itu? Secara profilnya dulu mungkin ya Pak ya? Ya, profil STAI, alhamdulillah. Dulu itu didirikan oleh The Funding Father, tokoh-tokoh STAI Tasikmalaya, tokoh-tokoh Tasikmalaya, kurang lebih pada tahun 1974. Oke. Dan dulu pada waktu itu namanya ya sekolah tarbiyah. Tarbiyah. Kemudian diganti menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya yang mempunyai dua program studi, dua jurusan. Yang pertama adalah PAI Pendidikan Agama Islam, yang kedua adalah Syariah khusus dalam Ahwal Asyasiyah. Kalau sekarang memang berubah menjadi HKI, Hukum Keluarga Islam. Kalau dulu memang AS, Ahwal Asyasiyah. Prodi hukum. Kemudian berubah lagi. Sekarang alhamdulillah sudah punya 7 prodi. 7 prodi. Betul. Prodi yang pertama adalah PAI, kemudian yang kedua adalah MPI. PAI itu Pendidikan Agama Islam. Kalau MPI Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian PGMI Pendidikan Guru Madrasah. Kemudian PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian Ekonomi Syariah, EKSYAR, kemudian HKI, Hukum Keluarga Islam, kemudian satu lagi HTN, Hukum Tata Negara. Dan alhamdulillah pada tahun ini juga sudah mulai dibuka, bahkan mulai perkuliahan, yaitu pasca, program pasca sarjana, yaitu S2 ya di STAI Tasikmalaya. Bagi teman-teman alumni yang mau melanjutkan segala macam ya silakan datanglah. Dan alhamdulillah sekarang juga ini sudah ada kurang lebih 45 mahasiswa baru pasca. Program pasca sarjana. Mungkin 2 kelas ya, 2 rombel gitu. Nah kalau di pasca sarjana ini programnya atau prodinya sama? Ya. Atau hanya beberapa jurusan saja Pak? Baru satu prodi ya, yaitu PAI. Ya mudah-mudahan kedepannya karena kita sedang merubah dari sekolah tinggi kepada institut, kemudian ditambah prodi, program paskanya, kemudian ini juga prodi S1 juga mudah-mudahan ditambah terus. Ya karena memang berbeda antara sekolah tinggi dengan institut. Betul. Kemudian alhamdulillah ini menjadi perguruan tinggi terbaik yang sudah diberikan oleh Vertais ya, sejabar Banten. 2 periode berturut-turut, alhamdulillah ya. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kalau misalnya dari visi misinya sendiri, jadi kan ketika mahasiswa masuk ke universitas ataupun sekolah tinggi tersebut, diharapkannya seperti apa sih Pak yang diharapkan sebagai lulusannya, apalagi menjadi alumni juga gitu ya? Iya, betul. Dan tentu saja kita punya visi ya ke depan, bayangan ke depan harus bagaimana ini menjadi perguruan tinggi terbaik. Itu yang pertama. Kemudian unggul. Kemudian berakhlak, inovatif, aktif, kreatif dan menjadi terdepan di Jawa Barat. Khususnya bagi perguruan tinggi swasta mungkin ya. Yang sekarang ini memang
sekolah tinggi gitu kan. Ya nanti mudah-mudahan ya institut begitu Nah, kan. betul, di-upgrade lagi ya Pak ya. Betul. Jadi keilmuannya harus ada, kemudian kreativitasnya harus ada, tetapi tetap dalam bingkai keimanan, keilmuan, kemudian ketakwaan kita kepada Allah. Artinya punya ciri khas yaitu akhlakul karimah itu Wah, diantaranya. oke. Balik lagi ya Pak, ujung-ujungnya akhlakul karimahnya ya. Pak, ya? Akhlakul karimah, betul. Luar biasa sekali. Nah di sini juga ada Pak Oki ya, Pak Ya. Oki ini sebagai Sekretaris. sekretarisnya. Nah biasanya menangani hal apa aja sih Pak di kampus itu? Oke, kalau kita sih ada 3 tim Pak ya. Jadi ada kepala PKA, kemudian sekretaris dan staf. Kalau di bidang saya lebih kepada komik, yaitu kegiatan kemahasiswaan. Oke. Yang mulai dari kegiatan tema, jual mahasiswa, kemudian ada lagi UKM, ini kegiatan mahasiswa, dan hima, prodi. Oke. Mungkin di kampus lain bahasanya ada BEM gitu ya. Iya, Kalau betul. di STI itu ada hima. Oke, Gitu. himpunan ya, himpunan mahasiswa ya? Ya, kita sebagai penjembatan lah ya antara kepentingan pengembangan mahasiswa dengan wilayah pimpinan kampus seperti itu. Oke, nah untuk berarti lebih kayak kalau di sekolah mah ekstrakurikulernya seperti itu Iya, ya? betul. Yang sarana pengembangannya gitu ya, pengembangan untuk mahasiswa di situ. Betul. Nah kalau boleh tahu, kalau misalnya di sana antusiasnya nih mahasiswa ini untuk ikut berkontribusi dalam hima seperti itu bagaimana nih Pak? Ya, melihat karena saya kan baru di STI gitu kan. Oh oke. Ini poin semua ya. Luar biasa sekali Pak Luki ya. Beliau ini mengalami beberapa generasi gitu. Bahkan mungkin alumni saya ya. Betul. Alumni Alumni STI. Luar biasa sekali. Itu alma mater gitu. Oke, sudah mendarah daging ya Pak ya. Jadi kalau dikupas hatinya itu udah derajatnya STI. Sudah ada lambangnya juga ya. Gitu kan. Nah, antusiasme lagi ke pertanyaan yang tadi, antusias teman-teman mahasiswa itu yang saya alami teman-teman gimana ya dalam tahun itu agak berkurang dalam hal aktivitas ekstrakurikuler gitu kan. Yang mungkin terlebih satu kepentingan kuliah, padat kuliah. Yang kedua mungkin ada hal-hal yang menjadikan mereka itu sibuk di luar. Betul. Kayak udah kerja gitu kan kita kan nggak tahu gitu. Cuman yang jelas bahwa tahun-tahun ini pun tetap hidup karena beberapa mahasiswa yang memang antusias dalam hal UKM dan aktivitas kemahasiswaan. Alhamdulillah sekarang Pak ya ada 7 UKM dan semuanya hidup. 7. Oke, luar biasa sekali. Walaupun memang ya naik turun lah ya. Betul. Nah, gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita berinovasi, itu kan teman-teman mahasiswa pun bisa banyak ikut dalam hal ekstrakurikuler. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, jadi saya makin penasaran juga nih, apalagi kan sekarang pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Iya. Jadi bagaimana model pembelajaran ataupun sistem pembelajaran yang dilakukan oleh STAI. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak ya. Iya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa, masih bersama Bapak Luki dan Pak Oki di sini ya. Ya. Dan kita masih membahas sesuai dengan tema yang sama, yaitu mengenai program PKA yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya seperti itu. Pak, tadi sempat ada yang terlewat di dalam profil gitu ya, kita belum sempat menjabarkan struktur yang ada di STAI gitu ya, mulai dari kepala kampusnya dan lain sebagainya. Emang ada kepala bidang apa saja gitu ya kan? Iya. Boleh Pak mungkin disinggung? Yang untuk periode ini 2021 sampai 2026 kebetulan ini semuanya baru begitu kan. Baru dilantik kemarin oleh yayasan karena STAI ini sebagai lembaga yang punya induknya itu adalah yayasan. Yayasannya adalah YAPITA, Yayasan Pendidikan Islam Tasikmalaya. Nah, untuk ketua STAI hari ini adalah Dr. Abdul Haris, MPD. Yang kemarin sebelumnya itu adalah Dr. Anas Bekti Zainuddin, MPD, MAG, tapi beliau almarhum. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menempatkan beliau di surganya Allah begitu. Sebelumnya juga ada Dr. Khalis Mukhlis. Itu adalah As-Sabiqun al-Awwalun, itu adalah para pendiri, the founding father STAI Tasikmalaya. Ya. Nah, di STAI ada ketua, kemudian ada wakil-wakil ketua yang membidangi bidangnya masing-masing. Wakil ketua yang pertama sekarang ini adalah Pak Jani Sanjari. Pak Jani Sanjari MPD, beliau membidangi tentang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian yang kedua adalah Pak Ajeng Ramdhani, MPD,
beliau membidangi masalah keuangan dan sarana prasarana tentunya. Kemudian bidang yang ketiga adalah Dr. Ripial Lutfi, itu adalah bidang organisasi dan tata pamong. Kemudian ada prodi-prodi yang tadi PAI, MPI, PGMI, kemudian PIAUD, kemudian hukum keluarga Islam, kemudian ekonomi syariah, kemudian akhwal syasiah, hukum keluarga Islam, kemudian HTN, hukum tata negara. Itu prodinya. Kemudian unit yang ada, karena ini harus harus sinergitas itu kan antara program, pimpinan, wakil ketua, kemudian ada unit-unit terkait. Di antaranya ada PKA, di antaranya pusat kemahasiswaan dan alumni ya, kemudian ada apalagi ada UPTI ya, UPTI tentang IT itu, tentang IT, kemudian ada perpustakaan, kemudian P3M ya, P3M itu adalah tentang penelitian, pengabdian, ya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu P3M. Jadi semua itu di bawah naungan STI, unit-unit yang ada di STI. Mungkin itu sekilas tentang apa struktur hari ini yang memang baru kemarin, baru bulan apa ya? Agustus ya, baru dilantik Agustus. Baru sekali berarti ya sistemnya semuanya ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, karena tadi Bapak sempat singgung mengenai program PKA, dan sekaligus juga Bapak sebagai ketuanya. Saya akan lebih mendalami di PKA-nya saja ya. Nah, kalau di PKA sendiri, ini program kemahasiswaan dan alumni ini seperti apa nih Pak? Kebetulan memang program PKA ini cukup padat sekali. Dari mulai mencari mahasiswa yang bekerja sama dengan prodi, itu yang pertama, bekerja sama dengan UPTI dan prodi, mulai mencari mahasiswa, promosi mahasiswa, market tentang mahasiswa baru, kemudian ketika masuk mulai pengenalan kampus, pengenalan kampus lewat MPOK, masa perkenalan dan orientasi kampus, kemudian ada ONDI, orientasi nilai-nilai dasar keislaman, ini sebagai dasar, sebagai paradigma, sebagai teologi STAI-nya begitu. Nah, karena jadi apapun, keilmuan sebesar apapun, setinggi apapun, kalau tidak dilandasi oleh nilai-nilai Islam, itu percuma saja kan. Jadi harus dilandasi oleh iman, Islam, dan ilmu begitu. Jadi nyambung semuanya. Betul. Yang mengakari ya Pak. Betul, supaya mengakar kuat gitu. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah perkuliahan mereka diharuskan bahkan ya tidak sampai wajib, tapi diharuskan untuk masuk kepada organisasi-organisasi yang ada di STI sebagai langkah pembinaan dan penyaluran minat dan bakat mahasiswa. Karena 4 tahun ini harus dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai kawah candra di muka, digodok. Tidak hanya rumah kampus, maca, tidur dan segala macam, tidak. Tetapi mereka harus pandai dalam nantinya berpengalaman, ikut serta dan dicoba dulu di kampus. Nah, gitu. Ada apa saja di antaranya? Ada Dewan Mahasiswa, Eksekutif Mahasiswa. Dulu pada waktu saya, alhamdulillah dulu itu tahun 2001 saya lulus di STAI. Dulu, 2001. Mungkin ya tidak jauh berbeda lah dengan Mbak. Kurang lebih 1 tahun 2 tahun berbedanya mungkin. Nah, dulu senat mahasiswa ya sebagai eksekutif dan sekaligus legislatifnya kampus gitu kan, yang membidangi hima-hima itu adalah Dewan Mahasiswa tingkat prodi, himpunan mahasiswa tingkat prodi. Kemudian di bawah hima ada kosma itu sama struktur kemahasiswaan tingkat kelas, sehingga terstruktur antara yang di atas kepada yang di bawah. Untuk penyaluran minat dan bakatnya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, diantaranya ada jurnalis, ada dakwah, kemudian ada mapala, pencipta alam, kemudian ada olahraga, kemudian ada pramuka, kemudian ada seni budaya, diantaranya paduan suara dan lain-lain kita punya kan, titar dan lain-lain ya kita punya. Kemudian ada lembaga dakwah, kemudian ada lembaga kajian. UKM itu adalah unit kegiatan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Sehingga mereka silakan aja berkreasi gitu kan. Sehingga ketika terjun ke lapangan mereka sudah terbiasa. Baik mimpin di forum, berbahasa, berbicara kan gitu. Menulis dan lain-lain udah siap pakai gitulah, insya Allah mudah-mudahan.
Nah itu karena memang ujung-ujungnya mahasiswa tuh harus siap apa ya, akan kembali ke masyarakat ya kan Betul, Pak? betul. Makanya harus bisa berbaur dengan masyarakat. Berbaur ya, dengan Makanya masyarakat. mungkin di sini dipupuk lah ya. Dipupuk, ya. Nilai-nilai apa yang ada di masyarakat itu yang seharusnya ada di masyarakat di FTI seperti itu. Betul. Oke, luar biasa. Nah dari Pak Oki sendiri nih, Pak Oki berarti dulunya apakah seorang aktivis juga? Apalagi sekarang membawahi akademi seperti ini ya kan, mulai dari UKM seperti ini dan lain sebagainya. Dulunya aktivis juga? Ya, saya ikut beberapa organisasi baik di internal kampus ataupun di eksternal kampus itu ya. Saya kan dulu di Jogja kuliahnya. Saya di Jogja kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Beberapa aktivitas yang saya lakukan di kampus, dulu ikut di IO karena memang saya basic dengan IO di kampus kenal. Kemudian saya juga sambil kerja ya, juga di bidang yang sama. Itu kan kalau eksternalnya saya ikut di himpunan mahasiswa Islam. Gitu. Jadi sekarang udah bisa gitu ya, menjalankan tugasnya ini karena sesuai juga, jadi udah ada pengalamannya juga. Iya. STI ketika dialog dengan ketua, wah ini cocok nih. Jadi Nah kalau sarana prasarana yang tersedia di STI seperti apa aja nih? Alhamdulillah dengan izin Allah, qadarullah ya. Dulu memang karena apa ya, sebagai pelaku sejarah juga kita masuk dulu itu tahun 97, angkatan 97 keluar 2021, 2003 kita masuk menjadi ikut serta sebagai pendidik dulu di SM punya pemerintah di Jalan Letnan Harun yang bersama hari ini oleh SMU 5 ya kan. Kemudian pernah hijrah ke Indonesia di Yayasan Islamic Center bersama YIC gitu. Kemudian hijrah lagi, alhamdulillah sekarang di Jalan Nunung Tisna Saputra. Kalau dulu ada Depa, kemudian ada Balai Kota yang sebelah sana. Yang alhamdulillah sekarang sudah mandiri gitu kan. Sudah mandiri dan ya alhamdulillah tidak kekurangan kelas sekarang. Tidak kekurangan kelas. Kemudian olahraga dan lain-lain untuk kegiatan kemahasiswaan udah siap. Sudah memfasilitasi. Sudah siap. Insya Allah tinggal menggunakan saja, memanfaatkan saja gitu dan kan. Luar biasanya juga tidak hanya sarana prasarana tapi dari tenaga kerjanya juga sudah sangat luar biasa Sudah siap, ya? Sudah siap. Oke, nah mungkin ini nih Pak, untuk pemirsa di rumah mungkin penasaran ingin mengetahui informasi lebih detailnya tentang FTI ini, boleh ngeceknya itu di mana? Di media sosialnya boleh disebutkan Pak Oki? Ya. Kita punya website, itu ada klik aja www.stai.tasik. .id. Ya. Kita juga punya sosmednya, cari aja STI Tasikmalaya, itu mulai dari Instagram, kemudian Facebook itu ya, dan kita punya Twitter juga. Gitu. Dan informasinya terupdate di sana semuanya? Iya, ada. Mulai dari PMB dan program-program tentang ke STI-an. Luar biasa. Nah mungkin ini yang terakhir nih. Termasuk PKA juga ada. Termasuk PKA juga. PKA aja, lupa. Jadi STA ada, PKA ada kan? PKA juga punya, jadi kita punya Instagram juga, kita punya YouTube. Jangan salah ya, kita juga. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Kita juga punya YouTube, channelnya adalah PK Staitas Official. Nanti itu tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa. Iya, termasuk kita juga punya podcast. Di situ juga. Sangat lengkap sekali ya Pak. Luar biasa. Yang punya bakat tentang kayak gini, podcasting juga mungkin bisa gitu. Oke, luar biasa. Itu dia ya, sangat luar biasa sekali, berarti sangat lengkap sekali gitu ya. Insya Allah. Nah ini Pak, yang terakhir mungkin dari Bapak Luki nih sebagai Kepala PKA STAI, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah yang sedang menonton Semangat Pagi tentunya di sebelah. Iya, saya ucapkan selamat kepada masyarakat, terutama Kota Tasikmalaya atau wilayah sekitarnya yang telah memasukkan mahasiswa-mahasiswanya ke STI Tasikmalaya. Mari kita bekerja sama dan mudah-mudahan kita menjadi mahasiswa anak-anak kita menjadi mahasiswa yang terbaik lah, unggul dalam keilmuan, dalam akhlak dan dalam keimanan gitu, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, keluarga dan bangsa. Itu tentunya. Kemudian yang kedua, pesan untuk para mahasiswa, yang pertama adalah ikuti semua program akademik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa bimbingan PKA dalam bidang keorganisasian, baik intrakampus maupun ekstra kampus. Ini wajib hukumnya karena ini menjadi pengalaman. Saya juga dulu sama ya di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, komisariat cabang saya ikut. Tapi alhamdulillah kan,
kegiatan di intern kampus dengan di ekstern kampus itu nyambung dan bermanfaat pada hari ini. Sehingga ketika sekarang bertemu dengan mahasiswa, dengan masyarakat, sudah tidak asing lagi begitu. Makanya harus mengikuti program ini. Harus mengikuti. Kita sarankan kepada mahasiswa semuanya. Oke, luar biasa sekali. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, betul. Oke, apalagi masa muda gitu ya. Betul itu, Teteh. Oke, luar biasa. Baiklah pemirsa, sayang sekali informasi tersebut harus menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Luki dan Bapak Oki yang sudah hadir di Semangat Pagi kali ini dan memberikan informasi yang luar biasa sekali. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Semangat Pagi. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tentunya hanya jam 9 pagi di Radar TV. Akhir kata, saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama penyiaran tadi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Thank you.